Oke. Nah, kemudian ini ada 9 lagi contoh ya, 9 contoh dari single line diagram yang tadi. The nature of the load connected, sifat dari beban yang terpasang. Sebetulnya sifatnya sih bisa dari sisi tegangan ya, tegangannya dia berapa ya. Kemudian dari sisi pelanggan, jenis pelanggannya apa ya. Kalau tegangan kan biasanya PLN itu kan ngeluarin tegangan pelanggan itu berdasarkan klasifikasi tegangan. Misalkan pelanggan tegangan tinggi, pelanggan tegangan menengah, sampai dengan pelanggan tegangan rendah ya. Nah, pelanggan tegangan rendah itu adanya di residential atau perumahan. The load density of the area served. Jadi load density-nya, densitas bebannya, apakah itu perumahannya daerahnya padat, apakah daerahnya banyak sawah, artinya nggak padat ya. Itu juga kalian mesti lihat bahwa load density-nya di situ. The growth rate of the load ya. Growth itu artinya pertumbuhan. Ya, growth rate itu adalah rate pertumbuhannya. Ya, dari apa? Dari beban. Ini kira-kira daerah sini bakalan ada apa lagi nih gitu. Yang keempat adalah the need for providing spare capacity for emergency operation ya. Kayak tadi kita udah bahas. Kemudian yang kelima, the type and cost of circuit construction employed when the design and the capacity of substation involved. Nah, kemudian the type of regulating equipment use. Nah, pengaturannya itu mau pakai apa? Ya, jadi jenisnya. Kemudian the quality of service required. Nah, quality of service required ini berkaitan sama status pelanggan atau klasifikasi pelanggan. Misalkan ada premium ya, pelanggan premium, ada premium bronze, ada silver, ada gold dan lain-lain. Nah, pengaruhnya kemana? Pengaruhnya adalah ke yang nomor 9, the continuity of service required. Ya. Jadi yang ke-9 itu continuity of service required. Misalkan ada pelanggan premium misalnya. Nah, dia itu punya PLN itu menjamin ya bahwa maksimal misalkan dalam 1 tahun itu mati berapa kali. Nggak boleh lebih, kalau kena dia ada kompensasinya. Kenapa? Karena bayarnya kan lebih mahal ya. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fasilitas ya. Contoh misalkan sekarang kan kita ambil kalau kalian berpergian deh ya. Kalau kalian bayarnya kelas ekonomi itu kan bangkunya susah. Kalau kita naik pesawat ya bangkunya sempit lah, 3 lah, 1 deret ya. Tapi kalau naik kelas bisnis kan lebih enak. Nah, jadi itu adalah the quality of service. Oke, ya sama aja kalau kalian naik bis itu kan yang kelas sleeper ya. Karena sekarang banyak tuh bis-bis sleeper tuh. Nah, kalau bis sleeper tuh kan harganya lebih mahal daripada yang biasa. Karena memang lebih nyaman dan pelayanannya lebih bagus. Itu aja sih sebetulnya sederhana. The voltage condition on distribution system can be improved by using shunt capacitor that are connected as near as the load as possible to derive the greatest benefit. The use of shunt capacitor also improves the power factor involved. Nah, jadi kapasitor itu kan gunanya untuk menaikkan power factor, which in turn lessen the voltage drop and current. Therefore, losses in the portion of a distribution system between the capacitors and the bulk power bus. The capacitor rating should be selected carefully. Nah, jadi kalau kalian milih kapasitor itu harus dipilih secara hati-hati. To prevent the occurrence of the excessive overvoltage. Nah, jadi buat mencegah apa? Timbulnya excessive overvoltage atau overvoltage yang berlebihan. At times, the light load due to the voltage rise produced by the capacitor current. Light load itu pada saat bebannya turun. Ya, voltage. Makanya kadang-kadang ya kalau di PLN itu ya kadang-kadang beban itu naik turun, tegangannya naik turun ya. Misalkan lagi pemakaian lagi rendah, waduh tegangannya naik nih gitu. Ya, kadang-kadang tegangannya ngedrop turun ya. Nanti biasanya diatur sama mereka. Oke ya.